Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dosen menyesuaikan. Izin perkenalkan diri. Taruna Utama Politeknik Imigrasi dan Pengayoman Indonesia, jurusan Keimigrasian. Nama Rio Rasriansyah. NRT 2022.2623.1.01. Prodi Hukum Keimigrasian C. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan secara komprehensif mengenai penelitian skripsi saya yang berjudul Pengawasan Keimigrasian terhadap kasus drifting, studi kasus motor vessel Diamantina. Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat luas, di mana laut bertindak sebagai jembatan penghubung utama bangsa kita. Sebagai jalur perdagangan internasional, perairan kita dipenuhi oleh lalu lintas kapal asing. Salah satu pintu gerbang utama ekonomi tersebut adalah Pelabuhan Tanjung Priok. Namun di balik ramainya aktivitas ekonomi di pelabuhan ini, muncul tantangan kedaulatan yang sangat kompleks. Salah satunya adalah fenomena drifting atau kapal asing yang mematikan mesin atau lego jangkar tanpa izin di luar area labuh yang ditentukan. Kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana aspek hukum keimigrasian bekerja di wilayah laut kita. Apa yang terjadi pada kasus kapal motor vessel Diamantina dan bagaimana koordinasi penegakan hukum antar instansi di Indonesia harus diperkuat. Pada pasal 18 UNCLOS tahun 1982 mengatur bahwa kapal asing memiliki hak lintas damai di laut teritorial. Namun, lintasan tersebut harus dilakukan secara terus-menerus, langsung, serta secepat mungkin. Kapal asing dilarang berhenti atau membuang jangkar, kecuali dalam kondisi darurat seperti force majeure atau memberikan pertolongan. Jika mereka berhenti tanpa alasan darurat yang sah, aktivitas inilah yang di lapangan disebut sebagai drifting. Mengapa drifting berbahaya? Di atas kertas, kapten kapal mungkin berdalih menghemat bahan bakar, rusaknya mesin, atau menunggu antrean pelabuhan. Namun, pada realitanya, setelah drifting ini kerap disalahgunakan untuk aktivitas ilegal yang mengancam kedaulatan negara, seperti transaksi obat-obatan terlarang, illegal fishing, tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, hingga pergantian awak kapal ilegal atau illegal crew change. Disinilah studi kasus MV Diamantina menjadi contoh nyata bahwa kapal MV Diamantina awalnya datang dan melakukan prosedur pemeriksaan masuk serta keluar atau clearance in dan clearance out secara resmi di tempat pemeriksaan imigrasi laut di Pelabuhan Tanjung Priok. Namun, beberapa hari setelah meninggalkan pelabuhan, kapal tersebut ditemukan oleh Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Laut atau TNI AL sedang melakukan kegiatan drifting di perairan laut Indonesia. TNI Angkatan Laut kemudian menahan kapal tersebut dan melakukan koordinasi dengan pihak imigrasi di Tanjung Priok. Seluruh kru kapal asing terbukti menyalahgunakan izin tinggal dan dinyatakan melanggar pasal 112 dan pasal 113 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Kasus ini membuka mata kita semua. Selama ini, pengawasan keimigrasian identik dengan pemeriksaan di konter bandara atau pelabuhan. Namun, begitu orang asing berada di atas kapal yang drifting di tengah laut, bagaimana imigrasi mengawasinya? Penindakan awal dilakukan oleh TNI AL, namun konsekuensi hukum akhir bagi krunya adalah ranah keimigrasian. Disinilah letak kekosongan regulasi dan tantangan koordinasi yang saya angkat dalam penelitian ini. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian skripsi saya merumuskan 2 pertanyaan mendasar yang menjadi fokus analis.
Pertama, bagaimana analisis pembagian kewenangan secara yuridis dan praktis antara pihak TNI AL dan imigrasi terkait penanganan kegiatan drifting kapal asing. Yang kedua, bagaimana upaya efektif yang dapat dilakukan oleh instansi imigrasi dalam melakukan pencegahan dan pengawasan terhadap kegiatan drifting tersebut sesuai dengan rumusan masal tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk memetakan kejelasan batasan kewenangan penindakan lintas instansi, serta merumuskan strategi preventif bagi imigrasi dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia dari aspek pergerakan orang asing. Untuk membedah masalah ini secara tajam, saya menggunakan 3 pisau analis teoritis utama. Yang pertama, teori keimigrasian atau kebijakan selektif, bahwa hanya orang asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan negara yang diizinkan masuk dan berada di wilayah Indonesia. Pengawasan di laut adalah ekstensi dari kebijakan selektif ini. Lalu yang kedua, teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman. Teori ini membagi sistem hukum ke dalam 3 indikator. Yang pertama, struktur hukum yang menyoroti instansi pelaksana seperti imigrasi, TNI AL, dan Bakamla. Lalu yang kedua, substansi hukum menilai aturan main seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dan Unklos tahun 1982. Dan yang ketiga adalah budaya hukum, yaitu melihat persepsi kepatuhan hukum dari pihak awak kapal asing dan budaya koordinasi aparat di lapangan. Dan teori yang saya pakai yang ketiga itu teori hukum laut internasional atau Unklos tahun 1982, terutama pada pasal 18 yang mengenai aturan lintas damai atau innocent passage yang mewajibkan kapal terus melintas tanpa berhenti tanpa alasan darurat. Selanjutnya, mengenai metode penelitian skripsi ini, saya menggunakan pisau dari empiris. Saya tidak hanya menelaah teks undang-undang di atas kertas, tapi melihat bagaimana hukum bekerja secara sosiologis di lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan petugas kantor imigrasi kelas 1 TPI Tanjung Priok dan personil TNI AL, dikombinasikan dengan observasi lapangan serta studi kepustakaan yang kuat. Sekarang mari kita masuk ke inti pembahasan dari rumusan masalah. Di dalam penegakan hukum maritim Indonesia, terjadi pembagian tugas yang unik namun rawan tumpang tindih. Berdasarkan Undang-Undang Pertahanan dan Hukum Laut, TNI AL memiliki kewenangan penuh sebagai penyidik awal di laut untuk menangani pelanggaran navigasi dan keamanan kedaulatan, termasuk menangkap kapal asing yang melanggar ketentuan lintas damai, UNCLOS, atau melakukan drifting. Hal inilah yang melandasi mengapa dalam kasus motor vessel Diamantina, penangkapan dan penahanan awal dilakukan oleh kapal perang TNI AL. Namun, mari kita lihat dari sudut pandang hukum keimigrasian. Berdasarkan pasal 1, angka 1, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, imigrasi adalah penjaga gerbang kedaulatan negara yang berwenang mengawasi lalu lintas, keberadaan, dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia. Ketika kapal MV Diamantina melakukan drifting, status hukum kru kapal asing tersebut dipertanyakan. Mereka berada di dalam yurisdiksi perairan Indonesia, tetapi berada di luar area pengawasan konvensional tempat pemeriksaan imigrasi. Hasil analisis penelitian menunjukkan adanya irisan kewenangan. TNI Angkatan Laut berwenang terhadap keamanan kapalnya secara fisik dan navigasi maritim, sedangkan imigrasi memiliki kewenangan absolut
terhadap status perizinan orang dan atau kru yang berada di dalam kapal tersebut. Tantangan tersebut yang saya temukan di lapangan adalah belum adanya SOP tertulis yang secara spesifik menjembatani kapan TNI AL yang harus langsung melimpahkan penanganan kru asing kepada penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS imigrasi ketika indikasi pelanggaran izin tinggal ditemukan di tengah laut. Koordinasi dalam kasus MV Diamantina berhasil dilakukan berkat hubungan baik antar instansi saat itu. Namun, secara sistematik, kita membutuhkan sinkronisasi regulasi yang memberikan kepastian hukum yang permanen. Berdasarkan hasil evaluasi kasus, fungsi preventif keimigrasian di wilayah laut harus direkonstruksi secara radikal. Imigrasi tidak boleh lagi bersikap pasif menunggu di pelabuhan. Beberapa upaya strategis yang saya rumuskan dalam skripsi ini meliputi optimalisasi sistem teknologi informasi keimigrasian. Imigrasi harus mengintegrasikan sistem pelaporan manifest kapal mereka dengan sistem pelacakan otomatis kapal tersebut seperti Automatic Identification System AIS atau AIS yang dimiliki oleh pihak Syahbandar atau Bakamla. Dengan begitu, jika ada kapal yang sudah clearance out tetapi terdeteksi berhenti di radar dalam waktu lama tanpa alasan logis, sistem akan memberikan alarm peringatan dini. Yang kedua, peningkatan intensitas patroli gabungan, yaitu memperkuat koordinasi keamanan laut melalui patroli bersama secara berkala antara Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian bersama TNI AL dan Bakamla. Yang ketiga, pengetatan pengawasan keimigrasian di atas alat angkut, yaitu melakukan pemeriksaan mendadak atau on-board yang lebih selektif pada kapal-kapal kargo asing yang memiliki rekam jejak rute berisiko tinggi guna meminimalisir potensi legal food change. Sebagai kesimpulan akhir penelitian saya, kasus drifting MV Diamantina ini membuktikan bahwa penegakan hukum di laut tidak bisa dijalankan secara ego sektoral. Kedaulatan maritim Indonesia tegak lurus dengan kedaulatan keimigrasian. Diperlukan penguatan regulasi yang mempertegas batas kewenangan serta pembentukan mekanisme operasional formal atau SOP antara Direktorat Jenderal Imigrasi dan TNI AL agar celah hukum dari aktivitas drifting kapal asing dapat ditutupi rapat demi keamanan nasional. Diharapkan penelitian skripsi ini dapat memberikan kontribusi teoritis bagi perkembangan hukum keimigrasian, sekaligus menjadi sumbangsi praktis bagi Direktorat Jenderal Imigrasi dalam merumuskan kebijakan pengawasan maritim ke depan. Demikian pemaparan penjelasan skripsi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.